Nah, dalam posisi power supply ini dihidupkan untuk mencari power SW atau power buttonnya. Di soket ini kita Assalamualaikum, halo Mas Bro, jumpa lagi dengan channel Jody Teknik. Ya, kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah pemasangan front panel pada sebuah PC ya, atau CPU sebuah komputer. Oke, tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol like, subscribe di bawah. Jika ada pertanyaan juga komen di kolom komentar. Langsung saja saya lanjut bagaimana cara pemasangan front panel pada unit PC sebuah komputer. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara memasang front panel pada sebuah PC atau satu unit PC ini. Kebetulan saya dapat konsumen untuk merakit sebuah unit PC, dan PC ini sudah tadinya rusak, sudah saya sedikit servis ya. Ini juga ada beberapa mainboard dari buat PC, dari beberapa motherboard yang sudah saya servis dan sudah saya uji coba dan sudah normal, dan ini juga sudah siap dibawa pulang oleh usernya. Oke, dari sebuah unit PC komputer itu untuk front panel ini teramat sangat penting ya, ini yang berperan penting. Jadi untuk front panel ini yang menempel dari casing yang ini dari power supply yang udah menempel, dan perkabelan ini yang menuju dari motherboard ini sendiri. Dan bagaimana cara untuk memasang dan merakitnya, ini sudah saya rakit dan saya beri beberapa contoh ya ini. Dan ini saya sudah memberi atau menggambar sebuah skema yang mana saya ingin mengasih perbedaan antara mobu rakitan dan mobu branded. Apa bedanya ya bro? Mobu rakitan dan mobu branded sendiri itu sebenarnya prinsipnya sama ya untuk penempatan daripada front panel ini sendiri. Dan sebenarnya soket-soket ini kalau di mobu rakitan ada gimming itu pas dari soket bawaan itu langsung tancap saja di pin-pin soket ini. Tetapi perbedaan untuk mobu branded sendiri itu terbagi dari beberapa pin ya, karena itu yang menjadikan kita bingung ya Mas Bro, tetapi itu sebenarnya prinsipnya sama. Ini saya jelasin ya, untuk mobu rakitan atau mobu gimming ini pin-pin itu biasanya 10 pin, baik audio, USB dan front panelnya itu sendiri kita tinggal tancapkan saja ya dari casingnya. Tetapi untuk bagaimana cara memasang mobu branded atau build up, ini yang menjadikan kita pusing ya Mas Bro, tetapi bisa jadi akalin atau bisa dipraktekkan sendiri, nanti saya praktekkan. Dan yang saya rakit ini adalah daripada mobu branded atau build up Lenovo. Nah, yang saya ingin utarakan adalah bagian-bagian dari mobu Lenovo ini. Kita ulas ya. Untuk mobu Asus P5KPL strip AM SE, dan yang ini adalah mobu G31T
strip EM2 Lenovo. Oke, yang ini saya kasih contoh adalah Lenovo yang biasanya untuk motherboard sendiri itu menyesuaikan casing ya. Bisakah untuk Mobo branded dipasang di Mobo rakitan? Bisa sekali Mas Bro ya, tinggal cari casing yang pas saja. Oke, lalu bagaimana cara untuk memasangnya? Karena untuk memasang Mobo Lenovo ini soketnya beraneka ragam ya. Kalau yang aslinya itu 10 pin 10 pin, tetapi Mobo branded ini pakai ada yang 12 pin, ada yang 14 pin, juga ada yang 16 pin dan 20 pin juga ada. Itu sejenisnya. Dan Mobo rakitan itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain yaitu kalau Mobo rakitan itu biasanya Asus atau Viostar, MSI, Astro dan Gigabyte biasanya. Tetapi kalau yang jenis-jenis branded itu biasanya ada Lenovo, Acer, HP, Compaq, Dell dan lain-lain, itu biasanya dari Mobo branded. Dan yang Mobo ini biasanya agak susah ya Mas Bro, soalnya untuk pin sendiri tidak sama. Bagaimana cara mencarinya? Yang kita harus tahu yang terpenting adalah di bagian power SW nya atau power buttonnya. Untuk power reset sendiri bisa mengikuti Mas Bro. Apa fungsi daripada untuk power button atau power SW nya dulu yang kita cari, yaitu untuk ini ya, di depan ini ada tombol on off. Jadi untuk power SW atau power buttonnya itu untuk switch on off saja. Bagian yang biasanya untuk LED nya itu kalau saya tidak begitu penting Mas Bro, karena yang terpenting adalah bagian reset dan bagian power buttonnya atau power SW. Oke, nah sekarang bagaimana cara untuk cara untuk menghidupkannya? Untuk PSU ini kita akalin saja. Kalau ini yang saya contohkan ini adalah Lenovo yang pakai 14 pin ya. Biasanya bagaimana kita biar tidak kebingungan? Nah, dalam posisi power supply ini dihidupkan. Untuk mencari power SW atau power buttonnya, di soket ini kita jumper saja pakai ucok obeng ya. Kita jumper kayak gini, kita jumper, kita cari mana yang power SW atau power button. Nah, setelah kita jumper pasti ketemu ya Mas Bro, ini PSU dalam keadaan on. Setelah kita tahu kalau motherboard ini sudah on, tinggal kita cari resetnya ya, tapi dalam keadaan motherboard ini on atau hidup. Setelahnya kita cari sama ya, untuk mencari power resetnya yaitu dengan cara menjumper. Oke, setelah kita jumper, kita cari, kita jumper. Dan setelah posisi dalam keadaan hidup, motherboard kelihatan di layar bisa mereset, itu berarti kita tinggal memasangkan antara power resetnya. Untuk pemasangan LED sendiri biasanya untuk ini di belakang tinggal mengikuti ya, di belakangnya power button dan power resetnya. Oke, kiranya sudah jelas ya, biar untuk para pemula tidak kebingungan bagaimana cara memasang front panel itu sendiri dan cara menghidupkannya. Oke, cukup sekian dulu, kiranya sudah jelas ya sedikit tutorial dari saya, semoga bermanfaat.
Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial saya yang selanjutnya. Terima kasih dan salam Stromania.